Halo semuanya, ini dengan Biro Investigasi. Tekan subscribe untuk mendukung kami. Subscribe kami, bisa langsung menonton video kami ya. Hari ini kita akan membahas sebuah cerita yang terjadi di Jepang. Ini adalah kasus menghilang yang menegangkan. Pada pagi hari tanggal 4 Juni 2001, karyawan perusahaan penggalian di kota Sera, Prefektur Hiroshima, Jepang, berkumpul di lantai bawah di perusahaan. Mereka berdiskusi dengan antusias perjalanan yang akan dimulai. Seharusnya jam 9 pagi berangkat ke Tiongkok, tapi sudah lebih dari 2 jam sejak waktu pertemuan. Karyawan perusahaan Yamawe Junko tapi tidak pernah muncul. Harus diketahui, Junko tidak pernah terlambat. Jadi rekan-rekan menyuruh Maruko yang dekat dengan Junko untuk pergi ke rumahnya dan lihat. Setelah datang ke rumah Junko, Maruko melihat pintu tertutup. Melihat dari jendela, ruang tamu dan dapur, semua lampu menyala. Jadi dia membunyikan bel beberapa kali, tapi tidak ada yang pernah menjawab. Maruko merasa ada yang tidak beres, karena dia sudah pernah datang ke rumah Junko beberapa kali sebelumnya. Tahu kalau keluarga Junko memelihara seekor anjing. Biasanya setelah mendengar bel, anjingnya pasti menggonggong. Tapi mengapa hari ini malah diam? Maruko mengitari rumah Junko. Beberapa kali menyadari bahwa meski pintu depan tertutup, tapi di dekat pintu belakang dapur tidak dikunci. Karena tidak tahu apa yang terjadi, Maruko juga tidak berani masuk ke dalam seenaknya. Jadi dia segera menghubungi kerabat Junko. Setelah kerabat bersama Maruko memasuki rumah, menyadari tidak ada siapapun di rumah, tidak hanya Junko dan suaminya tidak ada di rumah. Bahkan ibu mertua Junko, Yamawe Mitsue, hampir 80 tahun dan sulit bergerak, sangat jarang keluar di hari biasa, juga tidak ada di rumah. Pada saat yang sama, anjing peliharaan Leo juga menghilang. Tidak ada orang di rumah. Lampu menyala, pintu belakang tidak tertutup. Kerabat merasa ada yang tidak beres, langsung menelepon polisi. Polisi segera datang dan melakukan pencarian cepat terhadap keluarga Junko. Tidak ada jejak menerobos masuk rumah atau jejak perkelahian. Juga tidak ada jejak darah apapun. Di dalam kamar ada sebuah koper yang penuh dengan perlengkapan perjalanan. Di dalam koper ada amplop berisi 150.000 yen atau sekitar 18.660.000 rupiah. Amplop tertulis Dana Pariwisata Dalian, Tiongkok. Jelas sekali, ini adalah dana yang disiapkan Junko untuk hari berikutnya. Selain itu, kasur di kamar tidur juga sangat halus. Bahan setengah jadi untuk sarapan ada di atas meja, ditutupi dengan penutup makanan. Seharusnya disiapkan untuk hari berikutnya. Polisi masih menemukan buku tabungan 20 juta yen atau sekitar 248.849 rupiah di dalam rumah. Di dalam rumah juga sepertinya hanya piyama dan sandal pintu masuk yang hilang. Polisi menduga ketiganya pasti pergi dengan piyama dan sandal. Pada saat ini, polisi menerima telepon lagi. Kepala sekolah dasar melaporkan, seorang guru di sekolah tidak masuk kerja. Tidak ada orang yang menjawab telepon. Dan guru yang menghilang bernama Yamawe Chie. Ternyata dia adalah putri tunggal Yamawe Junko. Sejauh ini, polisi memutuskan ini adalah kasus menghilangnya sekeluarga 4 orang yang terencana.
Orang yang hilang adalah istri Yamawe Junko yang berusia 52 tahun, suami Yamawe Matsuhiro yang berusia 58 tahun, ibu kandung Yamawe Mitsue yang berusia 79 tahun, dan putrinya Yamawe Chie yang berusia 26 tahun, dan Leo, anjing peliharaan di rumah. Tetangga berkata, malam sebelumnya, yaitu sekitar 10.30 pada tanggal 3 Juni, dia mendengar rumah Junko ada suara mobil ditutup. Tapi entah apakah seseorang naik atau turun. Jam 4 pagi berikutnya, seorang pengirim datang ke rumah Junko. Pengirim koran juga tidak melihat mobil Junko di halaman. Polisi menduga Junko sekeluarga harusnya pukul 10 hingga pukul 4 subuh, entah demi masalah apa, bahkan tidak ada waktu untuk mengganti pakaian, hanya mengenakan piyama dan sandal, pergi dengan terburu-buru, lalu tidak pernah kembali. Jadi sebenarnya mereka pergi kemana? Kota Sera adalah sebuah kota pegunungan dengan populasi kurang dari 20.000 penduduk. Dan keluarga Junko adalah keluarga yang terkenal di kota tersebut. Jadi sejak kasus ini, polisi dalam tekanan besar, bahkan menggunakan helikopter untuk melakukan pencarian di gunung terdekat. Tapi penyelidikan berlanjut selama lebih dari setahun, juga tidak menemukan apapun. Tepat saat polisi sedang putus asa, masalah tiba-tiba berubah. September 2002, musim panas ini sangat terik. Curah hujan kurang, membuat air dari waduk Kiyomaru menurun hampir setengah. Ketika seorang pejalan kaki sedang berjalan di bendungan Kiyomaru, secara tidak sengaja menemukan sebuah mobil terbalik di dasar danau. Mobil kecil yang mengarah ke bawah. Setelah polisi mengamankan mobil tersebut, mayat 4 orang dewasa ditemukan di dalam mobil, dan sisa-sisa yang diduga milik anjing. Melalui tes DNA, mereka menemukan ternyata ini adalah Junko sekeluarga dan anjing peliharaan mereka, Leo. Kunci mobil masih di dalam mobil. Tidak satu pun dari 4 mayat terlihat luka luar yang jelas. Tidak lama setelah mobil ditemukan, polisi merilis kesimpulan penyelidikan. Berkata, sudah memegang erat bukti dalam keluarga Junko, bahwa seorang anggota berusaha untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Saat dirinya akan mengakhiri hidupnya, membawa semua anggota keluarga. Jadi ini adalah kasus akhir kehidupan yang dipaksakan. Polisi berkata, demi melindungi privasi, tidak ada informasi lebih lanjut. Beberapa forum Jepang yang digabungkan melakukan analisis terhadap kasus ini. Mari kita berspekulasi. Jika polisi mengambil keputusan akhir dengan mengakhiri hidup sendiri, lalu sebenarnya siapa yang ingin mengakhiri hidupnya? Bahkan masih membawa seluruh keluarga. Nyonya rumah Yamawe Junko saat menghilang berusia 52 tahun, bekerja di perusahaan penggalian lokal. Di hari saat dia menghilang, dia sudah mempersiapkan semua perlengkapan untuk perjalanan grup perusahaan dan masih membuatkan sarapan keluarga untuk keesokan harinya. Bisa dilihat bahwa Junko sangat menantikan perjalanan keesokan harinya. Selain itu, menurut rekan-rekan kerja Junko, sebelum dia menghilang, perilakunya seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Dan dalam hubungan keluarga, Junko dan suaminya juga saling mencintai. Keduanya jatuh cinta saat remaja. Cinta selama puluhan tahun. Bisa dikatakan seluruh keluarga mempunyai hubungan yang baik. Tetangga juga berkata, sebelumnya tidak pernah terdengar suara pertengkaran di rumah Junko.
Kedua, putrinya Yamawe Chie menghilang saat berusia 26 tahun. Adalah putri tunggal Junko dan Masahiro. Dia sangat cantik, pernah berpartisipasi dalam pemilihan gadis cantik di prefektur Hiroshima dan berhasil mendapatkan juara pertama. Di kota juga terkenal, lalu menjadi seorang guru di sekolah SD yang berjarak 30 km dari rumah. Dia bekerja dengan sangat serius. Semuanya dilakukan dengan senyuman. Dia adalah guru idola yang diakui di sekolah. Setelah bekerja, dia pindah dari rumah. Akhir pekan baru pulang kembali ke rumah. Di hari Chie menghilang, setelah mengajar para siswa, dia pergi ke pesta yang diselenggarakan oleh orang tua, yang berakhir pukul 10 malam. Lalu dia mengendarai mobil untuk pulang, masih mengantarkan seorang rekan kerja pulang. Rekan berkata, di mobil dia mendengar Chie menelepon ibunya, bilang pulang untuk mengambil beberapa alat kosmetik. Hatinya bagus, tidak terlihat kecenderungan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Chie masih mempunyai seorang pacar dengan hubungan stabil. Rencana akan menikah dalam setahun. Pekerjaan yang stabil, emosional juga baik. Sebenarnya tidak bisa dipikirkan alasan apapun untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Ketiga, kepala keluarga Yamawe Masahiro saat menghilang berusia 58 tahun. Rata-rata pria parubaya selalu tertekan. Sebagian besar adalah karena tekanan keuangan. Tapi keluarga Yamawe terkenal di kota itu. Yamawe Masahiro hidup kaya sejak kecil. Dia juga kontraktor terkenal di sebuah perusahaan konstruksi. Bisa dikatakan penghasilannya banyak. Sebelumnya saat penggeledahan, polisi menemukan deposit 20 juta yen atau sekitar 248.849 rupiah di rumahnya, yang juga artinya Masahiro sebagai tuan rumah seharusnya tidak ada tekanan finansial dan keluarga harmonis. Sepertinya juga tidak ada alasan untuk mengakhiri hidupnya. Keempat, ibu Masahiro, Yamawe Mitsue. Saat itu ibunya sudah berumur 79 tahun. Dia terus menderita berbagai penyakit di usia tuanya. Tidak bisa bergerak. Selama hari biasa dia juga sangat jarang keluar. Mitsue tinggal bersama keluarga putranya selama bertahun-tahun. Masahiro karena takut ibu sendirian di rumah, secara khusus membeli anjing peliharaan, Leo, untuk menemaninya. Dan sekeluarga hidup kaya, jadi tidak akan memperlakukan ibunya dengan buruk. Jadi kehidupan Mitsue seharusnya termasuk membahagiakan. Dan meski dia memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup, tapi tidak bisa melakukannya, pada dasarnya tidak mempunyai kemampuan untuk mengakhiri hidup sendiri. Lalu beberapa rumor tiba-tiba muncul di dalam kota, berkata bahwa Junko sebenarnya sudah lama berselingkuh. Hubungan itu juga tidak sebaik yang dilihat dari luar. Masahiro dan Junko menikah selama bertahun-tahun. Junko yang selalu ingin mengundurkan diri menjadi ibu rumah tangga, menjaga ibu yang sudah berusia lanjut. Tapi Junko tidak setuju. Keduanya karena masalah ibu. Dari awal sudah sering bersitegang. Lalu Junko dan bos perusahaan perlahan-lahan menjadi lebih dekat. Perjalanan tour grup pada 4 Juni, bos ini juga akan pergi. Jadi ada yang menebak hari itu saat Masahiro pulang kerja, melihat istri mempersiapkan perlengkapan perjalanan dengan bersemangat, langsung teringat ketidakinginan Junko terhadap pernikahan. Jadi dalam keadaan marah, membawa seluruh keluarga untuk mengakhiri hidup. Di samping itu, masih ada satu bukti yang menunjuk pada Yamawe Masahiro
yaitu waduk di mana mobil itu tenggelam, dibangun oleh perusahaan konstruksi tempat Masahiro bekerja. Kedua sisi waduk dilengkapi pembatas untuk mencegah mobil jatuh. Tapi saat itu pagar pembatas tidak ditemukan bekas kerusakan apapun, yang berarti mereka tidak jatuh melalui pagar pembatas. Dan selain itu, jalan rahasia adalah di tengah bendungan. Saatnya untuk dibangun, disediakan agar mudah diakses. Kebanyakan orang tidak tahu, tapi sebagai kontraktor, Yamawe Masahiro sangat jelas akan lokasi jalan rahasia ini. Jadi, mungkin saja melalui jalan ini untuk memasuki waduk. Tapi, hanya karena istri selingkuh, langsung membawa ibu dan anak untuk dimakamkan bersama. Ini juga sangat tidak masuk akal. Bisa melakukan hal seperti ini biasanya adalah orang yang menderita gangguan jiwa, orang yang terganggu secara emosional. Bahkan meski Junko bertindak impulsif, juga masih sulit dipercaya. Masih ada teori lain. Diduga menghilangnya keluarga Yamawe ada hubungan dengan serikat guru Jepang. Sebelumnya, kasus yang terjadi di kota Sera, puluhan anggota fakultas terpaksa mengakhiri hidup sendiri, yang juga termasuk kepala sekolah SMA kota Sera. Dikatakan karena dia menerima penindasan dan pengaruh dari organisasi serikat guru. Dan dikatakan bahwa salah satu pria organisasi keagamaan Jepang menyukai Chie untuk mencegah dia dan tunangannya menikah. Pernah membawa teman dan ayahnya pergi ke rumah Yamawe. Chie juga pernah berkata, setelah menikah tidak lagi bisa menjadi guru di sini. Sehingga ada orang menduga apakah Yamawe sekeluarga menghilang ada kaitannya dengan aliansi organisasi pendidikan Jepang. Meski polisi menutup kasus dengan mengakhiri hidup sendiri, tapi berdasarkan Kamikakushi dan pernyataan tidak terduga, juga mendapat banyak dukungan. Kamikakushi adalah kosakata unik bahasa Jepang. Dalam budaya Jepang, artinya dibawa pergi oleh dewa dan disembunyikan. Dan di sekitar kota Sera, ada sebuah gunung yang besar. Menurut legenda di zaman Edo, ada seorang pelayan bernama Anatsu. Anatsu ditugaskan untuk pergi ke Gunung Dewa, lalu tidak pernah kembali. Penduduk pergi untuk mencari Yamawe, juga tidak menemukannya. Penduduk desa berpikir Anatsu telah dibawa oleh para dewa. Jadi sebuah makam Anatsu didirikan di Gunung para Dewa untuk disembah. Setelah ini, di kota tersebut beredar rumor, asalkan memasuki gunung para dewa, maka akan disembunyikan oleh dewa. Jadi, apakah mungkin untuk keluarga juga disembunyikan oleh dewa? Tentu saja pernyataan ini sangat tidak bisa diandalkan. Berdasarkan kondisi Junko sekeluarga, keluar dengan menggunakan piyama dan sandal, ada orang menduga, apakah mungkin ada hal yang sangat mendesak, sama sekali tidak bisa mengganti baju dan sepatu. Mungkin hari itu, Mitsue tiba-tiba terserang penyakit, harus segera dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan. Keluarga itu bergegas keluar pintu, tapi karena situasinya terlalu mendesak, pengemudi membuat kesalahan saat gugup sehingga mobil itu terjatuh ke waduk Kiyomaru. Dan di dekat waduk tempat mobil itu memang ada rumah sakit umum bernama Rumah Sakit Umum Sentral Sera. Masih ada perkataan lain, yaitu mungkin mereka berada dalam bahaya. Sekeluarga melarikan diri dengan tergesa-gesa. Karena pada umumnya konstruksi dan penggalian sangat rentan terhadap perselisihan.
dan industri yang saling bertentangan. Pasangan ini mungkin telah disakiti di tempat kerja, sehingga musuh datang ke rumah untuk balas dendam, yang menyebabkan keluarga segera melarikan diri. Saat melarikan diri, sebuah kecelakaan terjadi. Sepertinya ini juga bukan hal yang mustahil. Ada banyak keraguan mengenai kasus ini, termasuk sikap polisi, untuk dipikirkan mendalam. Misalnya, jika terpaksa mengakhiri hidup, maka pengemudi mobil adalah tersangka terbesar. Melalui perbandingan dengan teknologi DNA untuk menentukan siapa yang mengemudi pada saat itu. Tapi mengapa polisi tidak mengumumkannya? Laporan polisi mengatakan demi melindungi privasi tanpa mengungkapkan motifnya untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi, sebenarnya apa privasi ini? Polisi dengan tergesa-gesa menutup kasus dengan asumsi bunuh diri. Mungkinkah ada orang besar yang terlibat atau kriminal? Selain itu, mobil yang dikendarai putrinya tidak pernah ditemukan. Entah mobil ini pergi kemana. Apakah telah dibawa pergi oleh roh? Cerita hari ini cukup sampai di sini. Kami tunggu dukungan like Anda. Cerita berikutnya lebih menarik lagi. Silakan tunggu episode video kami selanjutnya. Ini dengan Biro Investigasi. Dadah.